Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kaum milenial semuanya. Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ini merupakan live streaming 3 koran nomor 1 di Banten, Satelit News, Tangsel Post, dan Banten Post. Sebuah program baru transformasi media cetak ke dunia digital. Tayangan ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Satelit News dan juga ulasannya bisa Anda nikmati di media cetak Satelit News, Tangsel Post, dan Banten Post edisi esok hari. Baik para pemirsa sekalian, dalam tayangan ini sekaligus dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke-75, kita akan mengulas tentang arti kemerdekaan bagi kalangan pemuda milenial yang kami kemas dalam program Milenial Bicara. Seperti kita ketahui, pemuda memiliki peranan penting tidak hanya dalam merebut kemerdekaan, tapi juga berperan penting dalam mengisi kemerdekaan. Karena di tangan para pemuda itulah masa depan bangsa dipertaruhkan. Baik pemirsa, sudah hadir bersama kita Ketua KNPI Kota Tangerang, Kang Uwis Adi Darmawan. Beliau ini merupakan komandannya pemuda di Kota Tangerang yang juga pernah berpengalaman dalam dunia jurnalistik. Selamat sore, Assalamualaikum Kang Uwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Kang Uwis? Alhamdulillah sehat. Ya, Kang Uwis, turut bersama kita adalah pemimpin redaksi Tangsel Post, Bang Ari Voller. Salam Kang Uwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ari. Dan juga pemimpin redaksi Banten Post, Bang Chandra Maga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Uwis. Waalaikumsalam. Kondisi sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa sekalian dimanapun berada, yang topik utama kita adalah membahas tentang pemuda dan kemerdekaan. Artinya kita akan membahas terkait dengan kiprah pemuda dalam mengisi kemerdekaan, terutama generasi milenial. Kang Uwis, seperti apa sih gambarannya kiprah pemuda dalam mengisi kemerdekaan, terutama di Kota Tangerang ya? Apalagi sekarang dalam suasana COVID-19, seperti apa kiprahnya di Kota Tangerang ini, pemuda untuk pemberdayanya? Silakan, Kang Uwis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat pembawa acara, keluarga besar Satelit News, Satelit Tangsel Post, dan Banten Post. Dan selamat sore juga untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang khususnya dan Banten pada umumnya. Perkenalkan, saya Uwis Adi Darmawan, ya, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang. Kalau dengan Satelit News dan Tangsel Post, Banten Post ini luar biasa, seperti kembali ke rumah, Pak. Ya, jadi pernah menjadi keluarga di Satelit News, alhamdulillah sampai sekarang. Saya banyak belajar dari Satelit News. Peran ya, bicara peran pemuda di Kota Tangerang, Pak. Sebelumnya saya ingin mengulas bagaimana sejarah ya, bagaimana sejarah pergerakan yang selalu diinisiasi oleh pemuda, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah. Jadi kita mulai dari bagaimana 1901 waktu itu oleh Budi Utomo, ya, kemudian 1928 ya, lahirlah Sumpah Pemuda. 1945 yang akhirnya ya membentuk waktu itu ya bagaimana bisa mendorong kemerdekaan itu gitu. Kemudian di tahun 45 ya berhasil lah Indonesia ini merdeka 1965 atau 66 ya, itu rezim jatuh runtuhnya Soekarno, kemudian 98 ya runtuhnya Soeharto. Nah, sampai saat ini kita
merasakan gitu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan, yaitu pergerakan pemuda di sebelum tahun 45 dan setelah 45 ini selalu diinisiasi oleh pemuda. Nah, kemudian bagaimana dengan tahun ini ya, setelah kemerdekaan, apalagi di tengah ya kondisi COVID seperti ini, pemuda memang diharapkan, Pak, ya menjadi garda terdepan atau pelopor dalam rangka pencegahan COVID. Jadi kita di KNPI kebetulan ada 36 organisasi kepemudaan atau OKP yang berhimpun. Kemudian ada 13 kecamatan ya, yang masing-masing mereka berkolaborasi ya, bekerja sama membantu pemerintah maupun gugus tugas mensosialisasikan dalam rangka mencegah COVID-19. Peran kita di tingkat kota ini sangat strategis ya. Bagaimana KNPI selalu dilibatkan oleh pemerintah sebagai garda ya, sebagai garda terdepan mungkin karena semuanya diinisiasi oleh pemuda. Betul. Gitu. Kemarin di saat masa PSBB itu kita setiap malam turun membantu ya, tanpa dibayar ya, tanpa dengan segala kemampuan, dengan segala kekuatan kita ikut berkontribusi membantu pemerintah ya menegakkan aturan PSBB setiap malam itu, Pak. Gitu. Karena kita juga tergabung dalam Satgas Kepemudaan Anti COVID itu bersama Pramuka, Paskibra dan OKP yang lain. Gitu. Nah, kemudian Kang Uwis saya potong sebentar, posisinya agak mundur dikit karena tampilan di layar YouTube-nya. Ya, oke, cukup segitu. Ya, silakan. Saya lanjutkan. Jadi tadi itu dalam sosialisasi, Pak, dan penegakan aturan PSBB. Kemudian kita bukan hanya menegakkan ya, membantu pemerintah menegakkan aturan, tapi juga kita memberikan bantuan. Total ada 2 ton beras, itu beras pemuda. Ya. Kemudian ada 1 ton beras juga, itu kerjasama kami dengan CSR dan KNPI Banten. Kemudian membagikan masker, terus 7.000 butir vitamin, ya. Kemudian membantu warga yang memang mengadvokasi, Pak. Jadi ketika ada warga yang tidak mendapat bantuan itu, ya itu kita advokasi bagaimana pemerintah bisa dapat membantu masyarakat, termasuk membantu pendataan warga yang memang perlu dibantu. Jadi peran pemuda ini ya mengisi kemerdekaan khususnya di masa saat ini ya diharapkan bisa dirasakan oleh masyarakat, Pak, seperti itu. Oh iya, Kang Uwis kan baru menjabat berapa bulan? Belum setahun ya, belum ya? Kebetulan jalan tahun kedua, Pak. Saya dari 2018 akhir diamanatkan sebagai ketua KNPI, ya sekarang masuk ke tahun kedua. Oh iya, berarti karena jabatan 3 tahun, Pak. Iya, untuk tahun kedua berarti sebenarnya program-program yang dilakukan KNPI Kota itu sudah jalan sedemikian rupa ya. Tapi untuk pandemi COVID ini, apakah sudah ada program yang bersentuhan untuk pemberdayaan ekonomi terhadap pemuda? Begitu kan, Mas? Tidak, belum. Kondisi saat ini kan memang kita tidak bisa tatap muka, Pak. Ya, biasa kita melakukan pelatihan ya secara fisik gitu, tatap muka, mempraktekkan langsung. Nah, kondisinya saat ini adalah kita tidak bisa gitu, karena ada aturan PSBB yang tidak boleh memang berkumpul. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana yang pertama kita melakukan penyadaran, Pak. Ya, penyadaran kepada pemuda apa banyak yang bisa kita lakukan ya di saat pandemi ini. Ini terbukti, Pak. Akhirnya banyak pemuda ini tergugah hatinya. Ya. Yang awal karena kita banyak juga, Pak, akibat
COVID ini banyak pemuda yang akhirnya dirumahkan. Banyak pemuda yang tidak bisa kerja, banyak pemuda yang tidak bisa beraktivitas, banyak pemuda yang tidak bisa berusaha. Yang akhirnya mereka secara ekonomi sangat dirasakan keterpurukan sebenarnya di awal-awal. Nah, akhirnya kita banyak sosialisasi melalui media sosial, kemudian dari jaringan pengurus kita, OKP, kemudian pengurus kecamatan. Nah, ini kita manfaatkan digital marketing, Pak. Digital marketing, oke. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat status WA gitu, itu pemuda tuh nggak malu, mereka memasang produknya. Produk. Ya, ada yang jualan kue, kemudian jualan pulsa, ya, kemudian jual beli alat kendaraan gitu. Akhirnya itu banyak. Kemudian ada juga yang membuat secara kreativitas. Jadi aktivitas kreatifnya UMKM ini mereka tetap produksi gitu. Nah, kita tinggal bagaimana membantu pemasarannya. Karena secara penyadaran mereka harus berbuat di saat COVID ini itu sudah kita lakukan. Tinggal bagaimana kita memberdayakan mereka. Gitu, Pak. Oh iya. Terima kasih Kang Uis. Selanjutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari pemimpin redaksi Tangsel Pos, Bang Ari Foller. Silakan Bang Ari. Terima kasih Pak Dede, Pak Chandra Maga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bang Ari, siap. Salam. Masyarakat Kota Tangerang pastinya mengapresiasi lah kegiatan KNPI Kota Tangerang di bawah pimpinan Kang Uis ini di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa KNPI Kota Tangerang itu door to door membagikan masker ke masyarakat, ya, membagikan hand sanitizer dan yang lain-lain. Nah, Kota Tangerang ini sebenarnya kemarin Wakil Wali Kota itu apel siaga corona karena Kota Tangerang zona oranye ya, Kang Wis. Zona oranye artinya dibutuhkan peran KNPI juga terus secara kontinu untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya corona inilah. Jangan hanya berpangku tangan. Dengan adanya pembagian sembako itu juga sebenarnya sudah sangat bagus ya, mengadvokasi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Sebenarnya bantuan itu juga tidak merata kalau saya lihat ya. Ada yang kebagian, ada yang tidak. Ada yang terdata, ada yang tidak. Terima kasih sekali KNPI telah melakukan itu ya. Kita sangat apresiasi lah bahwa itu luar biasa sekali lah kegiatan KNPI di masa pandemi ini. Pemuda mereka yang di PHK pastinya stres lah, galau. Ada yang gagal nikah. Gagal nikah karena bukan tertunda ya, gagal nikah karena dia di PHK dari pekerjaannya. Untuk biaya nikah dia tidak bisa menutupi. Gagal. Ada yang tertunda acara nikahnya, acara resepsinya karena ada pembatasan lah. Mungkin dia bisa akad nikah dengan disaksikan orang tua dan kerabat, hanya segelintir orang. Tapi untuk resepsinya mungkin dia tidak bisa, tertunda lah. Ini galau lah pasti pemuda ini, galau. Gue pengen cepet-cepet nikah, pengen cepet-cepet resepsi, tapi tertunda karena pandemi ini. Sudah bagus ya KNPI Kota Tangerang itu mengedukasi pemuda, mengedukasi masyarakat tentang pandemi. Tapi ada gak ya trauma healing yang dilakukan KNPI terhadap pemuda-pemuda yang galau ini? Pemuda-pemuda yang kehilangan pekerjaan, pemuda yang gagal nikah tadi, pemuda yang nikahnya tertunda, resepsinya batal, harus menunggu sampai pandemi ini berakhir. Artinya mental mereka juga down lah, terganggu secara psikis ya. Setelah mereka persiapkan ternyata ambiar, ya kan? Peran KNPI juga saya kira sangat penting untuk
memberikan trauma healing pada mereka, mendatangkan psikolog lah. Karena KNPI ini kan bersinergi dengan pemerintah daerah ya, Kang Wis ya. Itu saja saya kira, Kang Wis. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Bang Ali atas pertanyaannya. Jadi KNPI ini khususnya saya ini banyak sekali memang Bang, banyak sekali yang mengadu ya, yang menanyakan, yang meminta arahan gitu. Betul yang terjadi di Kota Tangerang, banyak pemuda yang galau ya, karena yang akhirnya mereka merencanakan pernikahan ini sampai mereka harus menunggu begitu ya. Ini bukan 1-2 orang Bang yang nanya, sangat banyak ya. Sampai mereka akhirnya ya ada juga yang memberanikan diri gitu, memberanikan diri untuk tetap melangsungkan pernikahan, resepsi, namun karena ketakutan masyarakat juga akhirnya juga sepi juga, ini kasihan juga gitu. Ada kejadian seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ketika banyak yang mengadu ke kita, jadi sebenarnya KNPI ini banyak sekali apa aja diadukan ke KNPI gitu. Jadi bukan hanya karena masalah pemudanya banyak gitu. Ya, betul. Nah, karena jumlah pemudanya juga banyak. Kita ada sekitar 600.000 pemuda Pak di Kota Tangerang. Oh, itu kisaran umur 16 sampai 30 tahun. Betul. Ya, itu baru berkategoria umur ya. Nah, pertama yang kita sampaikan adalah mohon kesabaran ya, mohon kesabaran untuk teman-teman pemuda bisa menahan diri agar tidak melangsungkan resepsi. Walaupun pernikahan bisa saja terjadi gitu ya, karena memang sudah ada aturannya ya, cukup keluarga ya, ada yang melakukan itu gitu, dengan melakukan protokol kesehatan yang ya penggunaan masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, sarung tangan gitu. Cuma jaga jarak doang Pak yang mungkin mereka tidak bisa terpisahkan ya. Susah ya. Itu sulit kayaknya. Dan bukan hanya mereka yang melangsungkan pernikahan Pak, tapi juga yang punya usaha ya di kaitan dengan pernikahan. Contoh yang punya usaha tenda, usaha sound system, usaha catering, organ tunggal, ya, usaha catering, gitu. Nah ini juga mereka mengadu ke kita, gitu. Karena nggak boleh kan, nggak boleh ada itu. Dan bayangkan dari bulan apa mereka stop, gitu ya. Mungkin dari bulan Februari ya, Februari sampai sekarang itu udah 6 bulan mereka tidak ada aktivitas. Bahkan sampai saya mendengar itu ada ada pemain hiburan gitu, pemain organ tunggal yang punya nama gitu, bahkan sampai jualan gitu. Nah, kemudian ya artinya ada kepedulian kita ya, kepedulian kita, mungkin kita mengarahkan gitu ya, pernikahan tidak dilarang. Yang dilarang adalah resepsinya mengumpulkan banyak orang, yang dimana kita memang harus mengutamakan kesehatan ya, kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan orang lain. Nah ini yang ya mereka kadang jengkel, mereka kadang memaki-maki pemerintah dan sebagainya ya. Cuma ya kita tahu dan saya beranggapan bahwa PSBB ini adalah memang salah satu upaya atau ikhtiarnya pemerintah dalam rangka mencegah gitu penyebaran COVID-19. Yang ada PSBB aja mereka masih banyak yang melanggar, apalagi tidak ada PSBB. Nah ini kan kita sangat mengkhawatirkan gitu ya, apalagi muncul klaster perkantoran. Nah, ini
yang akhirnya kita juga tetap harus waspada, Pak, gitu. Ya. Mungkin begitu, Pak. Ya, oke, terima kasih Kang Uwis. Selanjutnya mungkin tanggapan atau pertanyaan dari pemimpin redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga. Silakan Bang Chandra Maga. Ya, terima kasih Bang Dedi, Bang Ari. Selamat sore Bang Uwis. Selamat sore, Bang. Saya salut juga ya dan sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan dan dilakukan KNPI Kota Tangerang dengan aksi sosialnya, Terima kasih. dengan apa namanya gerakan ekonomi sampai ke kesehatan ya, dengan jadi konseling kayak tadi ya. Nah, tapi saya lebih menarik justru soal ekonomi tadi. Ada langkah-langkah yang kata Kang Uwis itu kan mencoba menggerakkan ekonomi kerakyatan ya, yang dipelopori oleh kaum muda tentunya. Dari zaman ke zaman kita tahu ekonomi kerakyatan itu selalu menjadi pilar ekonomi bangsa. Apalagi sekarang kan banyak pengamat ekonomi yang mengatakan Indonesia ini sudah mulai masuk ke masa resesi ekonomi gitu ya. Nah, dan yang jadi masalah terutama di kalangan pemuda itu kan ketika membangun gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan seperti tadi itu kan soal bagaimana mereka memasarkan. Tapi saya lihat kan tadi sudah ada langkah-langkah pemasaran melalui digital marketing tadi ya oleh KNPI Kota Tangerang. Saya kira itu luar biasa. Tapi ada nggak lah, karena bagaimanapun kebanyakan ekonomi kerakyatan itu kan lemah di manajemen. Gitu. Ada nggak upaya-upaya untuk membangun manajemen ekonomi kerakyatan itu di kalangan pemuda di tengah kondisi seperti saat ini gitu kan? Terus yang kedua, ada nggak wacana atau langkah-langkah yang dilakukan KNPI Kota Tangerang ini untuk jangka panjang supaya ekonomi kerakyatan yang dibangun pemuda ini bisa secara kontinu dan secara jangka panjang itu menjadi kekuatan ekonomi gitu di Kota Tangerang sendiri. Ya kita tahu kan Kota Tangerang ini salah satu sentra ekonomi yang luar biasa ya termasuk di Indonesia gitu. Dan saya kira peluang-peluang untuk ekonomi kerakyatan di Kota Tangerang itu luar biasa. Gitu Kang, coba minta ditanggapi. Silakan. Ya, terima kasih Kang Dan. Jadi bagaimana kita ingin meningkatkan ya ekonomi di kalangan pemuda yang terdampak COVID, ini bagaimanapun juga tidak lepas harus mendapat support dari pemerintah. Nah, yang pertama adalah HUT kemerdekaan di 75 ini kan dengan tagline adalah cintai produk dalam negeri. Ya. Saya berharap ya ini bisa direalisasikan ya, terutama oleh kita sendiri gitu. Bagaimana kita untuk makanan untuk produk makanan ya, ini bisa yang memang menjual gitu, itu kita bisa beli ya. Kemudian di pemerintah juga sudah memberikan surat edaran ya, agar untuk makan minum para pejabat ini menggunakan produk lokal. Ya. Cuma kita sampai sekarang belum tahu sejauh mana surat edaran itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Toh masih saya banyak aduan nih, soal surat edaran itu. Mana nih katanya pemerintah ingin mengangkat ekonomi ya dengan menggunakan atau memakai atau memproduk dari lokal. Nah, ini dong pasarkan punya kita dong dibeli. Nah, itu banyak gitu. Dari segi buah-buahan, ya kemudian makanan kering. Ya. Ini saya berharap pemerintah bisa menangkap itu gitu. Ya, bisa menangkap itu produk lokal yang bisa karena kita kadang memberikan mereka penyadaran untuk mereka kreatif
untuk meningkatkan UMKM, tapi mereka bingung memasarkannya, gitu. Nah, ini perlu ada support dari pemerintah, bagaimana menekankan kebijakan itu, gitu. Nah, yang kedua, kita melihat memang pemerintah punya anggaran refocusing itu ya, untuk anggaran COVID, pemulihan UMKM itu ada. Nah, sampai sekarang banyak yang mempertanyakan itu, ya, untuk UMKM mana nih, gitu. Kok belum ada untuk UMKM? Sebenarnya kita sudah mendata itu, cuma itu sempat kita kirim ke provinsi karena ini kegiatan provinsi, anggarannya dari provinsi ya. Ini belum juga diterima. Jadi data sudah kita berikan tapi belum ada realisasi itu untuk kebangkitan UMKM. Gitu. Jadi lebih bagaimana UMKM di Kota Tangerang ini ya ini bisa dibantu gitu. Nah, ini dengan bisa dimanfaatkan oleh para pejabat untuk bisa menggunakan itu. Dan saya lihat memang ada hari ini saja memang sudah digemborkan ya untuk sosialisasi UMKM gratis. Nah, jadi pemerintah kota ya ada salah satu akun resmi pemerintah kota yang ayo bagi UMKM yang punya produk ini bisa dipasarkan, bisa disosialisasikan, ya itu bisa. Gitu. Dan yang kita dorong juga adalah bagaimana ini ada sertifikasi halalnya, ya. Ada untuk PIRT-nya. Nah, ini juga kan banyak juga yang meminta dibantu oleh kita untuk bisa, ya. Mereka jadi higienis gitu, bisa aman dikonsumsi, bisa dipercaya oleh masyarakat bahwa ini memang produk yang layak untuk dikonsumsi gitu, Bang. Ya, Bang Chandra Maga masih ada yang perlu disampaikan atau menanggapi lagi? Saya kira cukup. Ya saya kira ini ya soal Gimana? Ya berharap gitu ya, berharap pada Kota Tangerang tentunya dengan langkah-langkah yang tadi bisa diteruskan, bisa menyatukan kelompok potensi ekonomi itu menjadi satu kekuatan ekonomi yang digerakkan oleh pemuda untuk cara jangka panjang gitu, supaya untuk kemajuan pemuda itu sendiri dan tentunya akan memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi di Kota Tangerang gitu, dan Provinsi Banten pada umumnya. Saya kira begitu, Kang Deddy. Ya, siap, Bang Chandra Maga, terima kasih. Kang Uwis, kemarin saya sempat lihat ya, heboh banget itu di jagat dunia maya bagi status WA segala macam, soal orang-orang pada menanggapi KNPI kok ikut-ikutan dalam statement terkait dengan persoalan tanah. Sebenarnya ceritanya seperti apa sih, dan kronologisnya atau klarifikasinya kayak gimana sebenarnya itu? Ya, jadi begini Pak, KNPI kan dalam fungsi merupakan wadah perjuangan pergerakan ya dalam rangka menyuarakan aspirasi pemuda. Nah, urusannya ngurusin pemuda, ini kan semua urusan ya, ini menyangkut dengan pemuda, begitu. Ya. Bagaimana kemarin terjadi sengketa tanah di Pinang gitu ya. Ada dua kali. Yang pertama sengketa dengan kelompok dengan kelompok ya, atau individu dengan individu yang melibatkan kelompok. Kemudian yang kedua ya kalau yang pertama permasalahannya adalah masalah ada kepemilikan yang memang belum jelas ya, tapi sudah diputuskan pengadilan. Yang kedua adalah perkara karena masyarakat belum dibayar, kemudian sudah digusur oleh pengadilan. Nah, yang kedua itu yang proyek JOR ya? Ya betul. Saya rasa begini Pak, KNPI dituntut untuk berkontribusi dalam setiap hal ya, untuk kemajuan bangsa dan negara. KNPI juga harus hadir
di setiap permasalahan di mana rakyat membutuhkan atau masyarakat membutuhkan. Ya. Kemudian kita juga mempunyai peran bagaimana memberikan masukan, ya, memberikan saran. Ya. Jadi jangan pun urusan tanah gitu. Urusan lain mungkin kucing kelindes mati aja mungkin ketika ada kita itu jadi urusan kita gitu Pak. Ya, apalagi urusan tanah yang di mana gitu ya. Kita lihat kemarin antar kelompok itu kalau saya lihat semuanya mungkin mayoritas adalah pemuda. Nah, saya tidak ingin pemuda ini saling bentrokan. Ya. Kemudian juga ada masyarakat yang akhirnya resah. Ya. Nah, inilah kita akhirnya sampaikan statement pernyataan sikap, tolong kedua belah pihak ini ya ini menjaga kondusivitas ya untuk menahan diri ketika memang ada ketidakpuasan soal terkait putusan, ini kan ada jalur hukum. Gitu. Ini yang kasus pertama gitu. Nah, kemudian dari pernyataan sikap yang kami sampaikan ke khalayak umum, ternyata ada memang yang akhirnya merasa kok KNPI nyorotin tanah pertanahan, KNPI mah ngurusin pemuda aja katanya. Nah, ini yang saya melihat KNPI secara sempit. Kalau saya bisa jelaskan ya, apa sih tugas KNPI gitu Pak? Ini semua hal gitu Pak, semua ngadu ke kita karena kita dianggap adalah organisasi ya, kumpulan organisasi, wadah organisasi yang dianggap bisa membantu apa yang sedang mereka hadapi gitu. Iya. Nah, inilah ya apa salahnya dari pernyataan sikap kami ya. Dan kami sampaikan itu kepada yang berwenang, misalkan kepolisian gitu. Dan mereka sampaikan gitu, terima kasih atas dukungannya gitu. Toh kita kan bagaimana ya kita mendukung sangat Pak. Kita sangat mendukung bagaimana pembangunan JOR itu bisa segera diselesaikan. Tapi kita juga mendorong bagaimana hak masyarakatnya dulu diselesaikan. Jadi begini Pak, jangan sampai kita orang melihat kita diam ketika ada sebuah penindasan kepada masyarakat ya. Jadi ya inilah yang saya mungkin menyangkut tema kita sore hari ini ya Pak. Pemuda dan kemerdekaan. Pemuda yang merdeka secara apa? Ya, secara fisik mungkin kita tidak lagi mengalami penjajahan. Ya. Mungkin dari zaman Belanda, Jepang gitu kan. Tapi secara pemikiran. Nah, ini kan sebuah pemikiran pemuda yang sebenarnya ini bisa menjadi penengah. Bisa diharapkan menjadi solusi. Bisa dimintai kontribusinya ya terhadap suatu persoalan. Gitu. Dan yang kita sampaikan adalah itu kan mungkin bisa dijadikan solusi gitu Pak. Karena yang kita sampaikan adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan kepentingan ya secara umum gitu ya, kondisivitas masyarakat ya. Nah, jangan sampai ini pola pikir pemuda malah dibatasi gitu. Orang mau menyatakan sikap, orang mau berpikir dihalang-halangi gitu. Ini yang kadang saya ya memaklumi lah karena memang biasanya ada pro kontra dari setiap persoalan gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih Kang Uwis. Bang Ari masih ada yang perlu disampaikan? Ada. Kalau tadi Kang Uwis cerita bahwa banyak masyarakat mengadu ke KNPI. Saya juga akan mengadu nih ke Kang Uwis langsung. Tentunya bukan soal urusan tanah, soal potensi pemuda di era kemerdekaan ini ya. Di Kecamatan Ciledug itu banyak potensi pemuda. Salah satunya di bidang olahraga, Kang Uwis.
Di situ ada yang mereka jago main voli, jago sepak bola, jago bulu tangkis, macam-macam lah. Mereka latihan rutin. Sepak bola latihan rutin lah, sparring dengan tim mana. Voli juga latihan lah. Ada beberapa klub lah di kelurahan-kelurahan itu, di kelurahan yang di Kecamatan Ciledug. Hanya saja mereka ini jenuh. Gue ini latihan terus. Kapan gue bertandingnya? Mereka membutuhkan sarana lah, sebuah turnamen, sebuah event. Bisa saja itu memperebutkan Piala KNPI Kota Tangerang, bisa saja. KNPI sebagai mitra pemerintah daerah tentunya bisa lah menyalurkan aspirasi pemuda di Kecamatan Ciledug ini. Adalah sebuah turnamen, misalnya KNPI bekerja sama dengan Dispora. Turnamen sepak bola. Ini murni bukan Tarkam, bukan Tarkam. Kalau Tarkam mungkin pemainnya dari luar. Ini pemainnya murni dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Ciledug. Polri juga begitu. Pemainnya murni. Murni mereka yang berKTP Ciledug, berKTP di kelurahan situ, tinggal di situ, bukan Tarkam. Artinya dari turnamen ini bisa kita dapatkan atlet-atlet potensial yang nantinya bisa membela Kota Tangerang di ajang-ajang daerah lah, di Popda, di Porpop, bahkan di PON. Itu saya rasa Kang Wis. Silakan Kang Uis. Ya, makasih Bang Ari. Jadi memang kita sangat peduli ya, sangat peduli terhadap olahraga gitu. Jadi memang sampai saat ini lapangan olahraga gitu ya, yang pemerintah memang sampai saat ini belum dibuka. Nah ini mudah-mudahan juga bisa segera mulai dibuka ya, agar mereka yang ingin berlatih, mereka yang ingin ini, karena kita juga kan akan menghadapi nanti kan pekan olahraga gitu. Nah ini kita sarankan nanti agar dibuka. Kemudian yang kedua, bagaimana ini potensinya? Kok kita latihan doang, bertanding tidak gitu kan? Nah, kita sebenarnya ada program POP, Pekan Olahraga Pemuda. Ya. Pekan Olahraga Pemuda ini sempat kita lombakan 3 cabang. Waktu itu ada catur, ada futsal, ada badminton. Nah, ini yang setiap tahun kita adakan. Dan nanti ini akan digelar di Hari Sumpah Pemuda. Gitu. Nah, kemudian untuk potensi pemuda lainnya jadi begini Pak. Apa? Sebenarnya pemuda ini banyak potensinya. Jadi bukan hanya di bidang olahraga aja. Ya. Bagaimana potensi ini bisa dimanfaatkan ya, bisa jadi kekuatan ya. Karena muda itu kan kekuatan. Untuk bisa ya, bisa membawa Kota Tangerang ini menjadi harum namanya gitu. Nah, uniknya gini Pak, jadi banyak mereka yang pemuda ini ketika mengadu gitu ya, ya kemudian tapi ini tidak diikutin gitu. Kita sudah ya kita berharap sih potensi-potensi pemuda baik di olahraga maupun di bidang lainnya ini bisa dimanfaatkan begitu. Nah, kita belum bicara masalah kepemudaan Pak, masalah kepemudaan yang kita hadapi saat ini. Ya, masalah kepemudaan kita tidak lepas dari masalah yang namanya narkoba. Ya. Narkoba kita tahu memang di Kota Tangerang ini masuk zona merah Pak. Ya. Kita ada bandara, kita ada jalur darat, tol, kita lapas terbanyak se-Indonesia ada di Tangerang jumlahnya, ya. Kemudian pintu mau ke Pulau Sumatera lewat Tangerang, ya. Ini angkanya naik terus Pak, dari 2018 ke 2019 ini naik. Ya. Kemudian masalah pemuda lainnya adalah masalah pengangguran. Yang tadi sempat kita bahas ya, itu saat ini aja Pak jumlahnya per hari ini
itu 76 ribuan. Itu baru tercatat yang dilihat dari kartu kuning, ya, kartu pencari kerja. Ini belum termasuk dengan yang tidak membuat kartu kuning. Yeah. Belum lagi kita melihat yang kemarin baru lulus sekolah, yang belum dapat pekerjaan. Belum lagi yang mereka setelah lulus wisuda, kita tahu punya 3 kampus besar, Pak. Ada UNIS, Raharja, ada UMT, juga melakukan wisuda, belum tentu diterima pekerjaan. Belum lagi yang PHK. Nah, ini saya khawatir ketika pemuda tidak mampu untuk memanfaatkan potensi daerah Kota Tangerang yang strategis ini, mereka malah menimbulkan masalah. Karena masalah narkoba ini, Pak, ini bermula dari orang atau pemuda yang memang tidak punya aktivitas, gitu. Sehingga dia berbuat itu. Kemudian yang kedua bisa juga dari sektor ekonomi, karena narkoba ini sangat menggiurkan. Ya. Nah, akhirnya mereka terjerumus ke jurang hitam, kan, narkoba. Kemudian juga dari pergaulan. Dari pergaulan, akhirnya mereka karena salah, akhirnya narkoba. Gitu. Tapi berawal mereka dari tidak punya aktivitas. Gitu. Nah, belum lagi kita dihadapkan dengan pemuda yang hedon, Pak. Ya. Mungkin tadi ada yang mereka sudah sadar, yaitu dalam kondisi seperti ini aja mereka masih bisa bertahan, gitu, dengan aktivitasnya, dengan kreativitasnya, gitu, yang bisa apalagi yang sudah berkeluarga, gitu ya, bisa menghidupi keluarganya. Nah, tapi yang menjadi PR kita adalah pemuda yang hedon, yang mereka setiap hari ya cuma nongkrong, tidak punya tujuan, tidak punya tidak memikirkan kondisi kiri kanannya, apakah sudah makan atau belum, atau bahkan dia tidak punya cita-cita atau tidak punya niat atau tidak punya tujuan hidup. Nah, itu, Pak. Iya, nah, ya sebenarnya kan masalah-masalah pemuda lainnya, Pak. Iya, kalau permasalahan itu sebenarnya kan sebenarnya bukan tugas KNPI semata, tapi kan tugas bersama, terutama pemerintah daerah dan lain sebagainya, gitu, untuk menghilangkan negatif yang itu. Baik, Kang Uwis, gimana? Sinerginya masih kurang, Pak. Sinerginya nggak jalan. Orang tahunya KNPI ngurusin pemuda. Ketika pemudanya itu, ya yang pertama menjadi sorotan adalah KNPI. Oh, gitu. Nah, makanya tugas ini memang berat, gitu. Tapi dengan dukungan teman-teman, ya, dengan support dari pemerintah, gitu. Nah, dengan akhirnya kita buat program-program, ya mudah-mudahan masalah ini bisa sedikit-sedikit, Pak, bisa kita atasi, gitu. Iya. Oke, terima kasih Kang Uwis. Aduh, waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebelum kita tutup, Kang Uwis mungkin ada kata penutup untuk pemirsa dimanapun berada. Silakan Kang Uwis, kata penutupnya. Ya. Jadi pemuda dan kemerdekaan bagi saya adalah pemuda jangan jadi penonton di negerinya sendiri atau di kotanya sendiri, Pak. Gitu. Karena Kota Tangerang ini sebenarnya kota yang strategis, ya. Ini diharapkan dengan 600.000 pemuda, ya, itu usia 16 sampai 30 tahun ini bisa dirasakan, gitu, bisa merasakan juga dan dirasakan manfaatnya, gitu. Kita banyak perusahaan di sini, ya, kita punya bandara di sini, jangan sampai orang mana-mana, gitu, Pak. Tapi orang kita juga sebenarnya mampu. Gitu. Nah, inilah bagaimana kita mengisi pemuda mengisi kemerdekaan, ya. Dari bisa yang diharapkan mereka bisa menikmati, Pak, atau menangkap potensi yang ada, gitu.
karena penjajah kemudian juga dari segi pola pikir pemuda ya ini bisa terus dikembangkan gitu. Karena tidak ada negara maju yang tidak melibatkan pemuda. Jadi semua negara maju ini pasti melibatkan pemuda, Pak. Ya. Kemudian juga pemuda dan kemerdekaan ini pemuda harus bangkit ya dari segala penindasan yang mereka rasakan baik dari pola pikir begitu ya. Nah, karena masa depan bangsa kita ini Pak, ini bergantung kepada pemuda. Kita nantinya akan menghadapi bonus demografi ya. Nah, ini apakah akan menjadi peluang atau tantangan? Diharapkan pemuda ya ini bisa meningkatkan ya daya saingnya, kreativitasnya, kemudian dan tentu ini berlandasan dengan akhlakul karimah. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Bang Uis sudah hadir bersama kita. Bang Ari Voller juga terima kasih, Bang Chandra Maga terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa semuanya, bahwasanya memang peran generasi muda sekarang ini dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, terus gali potensi diri meskipun di tengah pandemi agar kita bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, bincang santai kita sore hari ini bersama Ketua KNPI Kota Tangerang, Kang Us Adi Darmawan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.